Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Juanda SPDI. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Saya bertugas di SD Negeri 10 Palembang, Palembang. Pada kali ini, di video kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya SD Negeri 10 Palembang, Palembang dalam materi pengambilan keputusan di etika dan juga rujukan moral. Sebelum itu, saya perkenalkan dulu pada kepala sekolah saya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Juanda di tempat kita bekerja, lembaga kita yaitu SD Negeri 148. Selamat apa tadi? Tentang apa ini kita? Dilema etika. Dilema etika, wawancara ya? Wawancara, Pak. Wawancara tentang dilema etika, yaitu saya adalah Sugiarto selaku Kepala Sekolah SD Negeri 148 yang bertempat di Gandus, Jalan TV Sofian. Baiklah, silakan Pak Juanda kalau ada yang bisa dibantu. Oke, Bapak. Mohon izin sebelumnya, Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait tentang dilema etika, Pak. Di sini yang pertama adalah pertanyaannya bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Begini Pak Juanda ya, tentang dilema. Kalau dilema etika adalah sebuah kasus di mana kita dihadapkan pada dua masalah, yaitu benar dan benar. Ya. Sedangkan tadi apa? Rujukan moral. Rujukan moral. Kalau rujukan moral itu beberapa manusia, setiap manusia individualisme memiliki moral masing-masing, dan itu dihadapkan pasti dengan kedua masalah, yang benar dan yang salah. Itulah kalau masalah dilema etika rujukan moral. Iya. Tadi yang etika, dilema etika tadi pasti benar dan benar. Jadi itulah yang bakal terjadi masalah dalam kehidupan dan kita harus menjelaskan masalah. Iya. Ada lagi? Ya, jadi intinya adalah dilema etika tadi adalah suatu kasus benar dan Benar dan ya. benar. Ya. Kemudian untuk yang rujukan moral tadi adalah benar dan Salah. Jadi yang dikatakan benar dan benar itu setiap orang memiliki dilema etika itu selalu menyatakan benar. Iya. Tidak pernah mau menyalahkan saya disalah. Iya. Gitu. Kemudian nih Pak, bagaimana Bapak dapat menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah nih Pak sebagai pimpinan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di sini sikap Bapak sebagai kepala sekolah seperti apa Pak? Kita harus memiliki langkah yang pertama adalah mengidentifikasi kasus tersebut Pak. Ya. Lalu mencarikan solusi dengan memilih solusi terbaik tentang kasus tersebut, baik bagi yang terlibat dalam kasus tersebut maupun bagi lembaga kita yang kita emban ini. Ya, baik Pak ya. Jadi langkah yang pertama akan Bapak lakukan adalah mengidentifikasi kasus. Kemudian setelah Bapak mengidentifikasi kasus tadi, mencari solusi Pak ya. Betul, Solusi dari permasalahan yang Bapak hadapkan Iya. di dilema etika tadi. Iya betul, terutama di lembaga kita Pak, Iya. bukan di luar. Yang di luar pasti lebih banyak lagi Iya, Pak. iya. Dan selesai kita. Iya, iya. Kemudian nih Pak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya seperti yang tadi saya bilang tadi, mencari penyebab permasalahan, apakah penyebabnya dari orang yang terlibat dengan kasus tersebut atau berhubungan dengan kasus yang lain. Itu satu. Iya. Yang berikutnya misalnya setelah kita berdiskusi dengan rekan-rekan untuk membantu saya sebagai kepala sekolah, karena saya sadar bahwa jika saya putuskan sendiri kasus tersebut pasti masih merupakan dilema. Jadi harus kita temukan kedua titik dilema tersebut, jadi baru kita menyimpulkan. Itu biasanya seperti itu saya menjelaskan. Jadi di antara kasus dilema ini Pak yang Bapak lakukan adalah setelah saya catat adalah mencari penyebab terlebih dahulu ya. Betul. Apa sih yang menjadi penyebab terjadinya dilema etika tersebut? Iya. Kemudian setelah itu Bapak melakukan diskusi bersama teman-teman guru Pak ya. Iya, Mencari jalan terbaik yang
ketika menjadi keputusan saya bersama Pak ya? Bersama, bukan keputusan individu saya sendiri. Masih ada Pak? Masih ada Pak. Kemudian nih Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dengan etika? Kita mengajak yang lain untuk berdiskusi Pak. Ya. Dengan berdiskusi penyebabnya pasti ketemu Pak, ditentukan faktor-faktornya apa kan seperti itu. Pasti dilema tersebut akan terpecahkan, baik bagi yang memiliki kasus dan bagi kelembagaan kita. Ya, baik di sini berarti Bapak yang kayak paling efektif yaitu mengajak diskusi Pak ya? Iya. Atau bermusyawarah dengan Benar. orang-orang yang terlibat dalam kasus dilema tersebut. Iya. Kemudian mencari faktor apa saja faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya dilema tersebut, dan juga Bapak mencarikan solusi Iya. yang terbaik untuk menguntungkan kedua belah pihak ya. Jadi di sini tidak ada yang dirugikan ya. Dirugikan jangan sampai. Karena itulah kita sebagai ditunjuk seperti ini, kita panggil penyebabnya, kita panggil satu-satu. Jangan yang saya bilang tadi, kalau etika tadi benar dan benar ya. masih berkaitan. Kalau etika moral tadi ya pasti ada yang benar dan salah, makanya kita cocokkan supaya benar semua. Terjadi benar dan benar itu tidak ada dirugikan. Ya. Kemudian nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang itu sangat banyak Pak. Ya. Ambil apa tantangannya tadi ya? Tantangan. Ya, kalau kita terjadi pada saat itu kita panggil dua-duanya langsung, itu banyak tantangannya di kita Pak. Ribut depan kita, sedikit kita yang kena. Iya. Masalahnya tidak terpecahkan. Ya. Jadi itu suatu tantangan. Jadi satu persatu baru kita hadapkan lagi, baru terpecahkan masalah. Oke Pak. Kemudian nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola Pak atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal terlebih dahulu Pak, dijadwalkan baru diselesaikan? Nah, begini Pak ya, tentang dilema etika dan moral ini tidak bisa kalau kita berbentuk menjadwal, karena hal-hal tersebut terjadi spontan. Jadi kita panggil dulu seandainya sesama, tidak usah jadi lembaga kita dulu, tidak usah anak sama anak terjadi dilema ribut, berbocor bakso Palembang gitu, kita Palembang berbocor, mau tak mau kita panggil, kita ambil saat itulah juga satu persatu supaya tidak berbocor. Kita tanya si A bagaimana, si B bagaimana, kronologi terjadi dilema bagaimana, baru kita selesaikan di saat itu. Kalau tidak baru kita jadwalkan bagaimana cara penyelesaian terhadap dilema terhadap orang tuanya nih, anak pulang ini. Begitu juga nanti kalau seandainya kita sama lembaga sejauh kita panggil satu persatu, nanti yang akan datang bagaimana nih, panggil lagi yang rame-rame, kita kompromi dengan rame-rame, kita bermusyawarah. Itu Pak caranya Pak, tidak bisa berjadwal Pak. Spontan baru kita kasih jadwal. Jadi dari saya Bapak tadi bahwasanya dalam menghadapi kasus dilema etika tadi itu langsung spontan saja Pak ya, kita selesaikan di tempat. Kemudian Bapak memberikan jadwal yang berikutnya apabila dalam tempat tadi belum selesai permasalahan tersebut Pak ya. Iya, untuk calling down mereka supaya yang akan datang tetap dia berfamiliar atau bersahabat lagi seperti semula. Oke Pak. Kemudian Pak, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Yang membantu otomatis ada Pak. Kalau saya tidak bekerja sama dengan lembaga kita, dewan guru, masyarakat, dan anak-anak, itu tidak bisa terselesaikan dilema tersebut. Jadi itulah yang membantu, faktor-faktor membantu kita itu. Jadi kita bermusyawarah dengan mereka semua, insya Allah terselesaikan dilema tersebut. Baik Pak, tadi berarti di sini Bapak mengajak guru-guru di sini Pak khusus, kemudian juga melibatkan orang tua, wali murid di sini dalam menyelesaikan kasus dilema seperti ini Pak ya. Ya. Ini merupakan faktor-faktor yang sangat mendukung Pak ya dalam pengambilan keputusan
keputusan di sekolah yang Bapak ini saat ini. Kemudian nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa Pak yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dari etika? Ini Pak, setiap manusia baik swasta, negeri maupun lembaga kita itu pasti memiliki dilema dan selalu ingin benar Pak. Jadi kita harus waspada dan tetap mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Itulah cara kita mengambil keputusan dan kita harus menghadapi masalah itu tetap dengan dingin dan bagaimana cara penyelesaian mau tak mau harus tetap kita selesaikan. Jangan sampai ke ranah hukum dulu. Kita dulu karena efek-efek dilema itu banyak efeknya yang kita terkena belakangan. Saatnya kita sama-sama benar. Mungkin orang rumahnya di rumahnya, anaknya dan bekerja nanti kalau tidak selesai tidak memiliki etika lagi, tidak bersapa-sapa sesama mereka. Habis Pak, terima kasih banyak atas sudah selesai nih Pak. Oh, Sudah alhamdulillah. selesai Pak untuk pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Saya terima kasih sekali Pak dari jawaban yang sangat luar biasa dari Pak Sugiharto tentang pengalaman, kemudian itu yang Bapak bagikan kepada saya terkait dengan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika pada kasus-kasus yang ada di sekolah SD pengalaman Pak. Insyaallah. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama Pak, itulah yang bisa kita bantu untuk kita sama-sama mengatasi jika mungkin Bapak bisa seperti saya nanti pasti ada dilema Pak, baik besar maupun kecil ya. Itu kita yang menyikapinya Pak ya. Bagaimana caranya tetap benar dan benar. Tidak ada lagi yang salah dan benar, kita jadikan satu, benar semua merangkum menjadi satu. Itu aja Pak, kalau saya menjawab kurang puas tentang wawancara ini, saya mohon maaf. Itulah saya selaku manusia, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya. Baik, terima kasih pada hari ini sudah dilaksanakan wawancara para sekolah SD Negeri 1 Kepulauan Palembang dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya Juwana dari CGP Negeri 10 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.